Selamat malam, sobat-sobat budaya, teman-teman semua yang sudah hadir malam ini. Juga saya terima kasih kepada Biksu Santa Cito ya, yang berkenan hadir di sini untuk memberikan pencerahan, tentunya tentang spiritualitasnya Borobudur ya. Kalau tentang bangunan itu kita udah otomatis banyak yang mengerti lah. Nah, kemudian juga saya terima kasih kepada Mbak Ida sebagai moderator. Ini di Bali sudah beda 1 jam, sudah malam dia hadir ya. Jadi saya terus terang memang tertarik untuk mempelajari Borobudur itu setelah bersama teman-teman ini ruwat rawat Borobudur itu Mas Sucoro itu. Jadi saya ikut mendalami lah gitu. Ya, di antaranya saya sudah mulai buka-buka seperti bukunya Sukmono, misalnya tentang The History of Borobudur Temple. Kemudian ada Paul Michel Munoz misalnya, tapi dia tidak khusus Borobudur aja, tetapi juga Malaysia dan sebagainya. Kemudian yang sangat menarik sebenarnya John Mixick ya. John Mixick ini seorang arkeolog yang juga telah banyak menulis tentang Borobudur. Karya-karyanya mencakup aspek sejarah, arsitektur, dan ini yang menarik, budaya dan masyarakat yang ada di sekitar wilayah Borobudur selama periode sejarah tertentu. Ini yang perlu kita kita apa namanya dalami karena kita juga akan mencoba bagaimana nanti ruat rawat itu juga ingin wilayah sekitar Borobudur itu bisa bisa memanfaatkan apa yang ada di Borobudur. Jadi budaya dan masyarakat yang ada di sekitar wilayah Borobudur ini penting untuk di ini. Nah, ini termasuk budaya Jawa kuno, struktur sosialnya, kehidupan sehari-harinya, sistem kepercayaannya, dan aspek-aspek dari kehidupan masyarakat yang mungkin mempengaruhi pembangunan dan penggunaan serta makna Borobudur sebagai situs keagamaan. Dan memang kita sudah bersyukur karena Borobudur juga sudah resmi ya sebagai tempat ibadah ya, boleh untuk menjadi tempat ibadah ya, yaitu eh, artinya pemanfaatannya dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek pelestarian, cagar budaya, dan juga nilai-nilai serta tidak bertentangan dengan regulasi baik dari pemerintah Indonesia maupun UNESCO. Ini juga pesan dari Ngarso Dalem ya, dari Sultan HB10. Jadi semuanya bisa berfungsi, bersinergi, yang nanti mungkin eh, Biksu Santa Cito bisa lebih memberikan penjelasan atau pencerahan pada kita semua. Saya kira saya nggak panjang lebar, saya serahkan kepada Mbak Cecilia Ida untuk memandu acara ini. Salam budaya bagi semuanya, salam budaya. Monggo Mbak Ida. Terima kasih banyak, Mas Tony. Sebelum saya memulai, Sampurasun, Om Swastiastu, Namo Buddhayo, Shalom, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga semua kita dalam keadaan sehat. Aum Mani Padme Hum. Terima kasih banyak teman-teman yang telah hadir saat ini di akhir Ramadan, bulan Lebaran ya, di akhir bulan Lebaran ini masih bersedia meluangkan waktu untuk bersama-sama bertemu lagi di acara komunitas cinta budaya yang selalu mencoba menggali nilai-nilai spiritual yang ada di Nusantara ini. Salah satu yang saat ini menjadi bahan pembicaraan kita tentang spiritual Borobudur. Ya, seperti semua kita ketahui, Candi Borobudur dengan arsitekturnya dipenuhi dengan simbolisme dan filosofi yang mendalam. Nilai spiritual itu tidak hanya bisa dipatasi mengenai agama saja. Karena Borobudur bisa dilihat dari ruang kepustakaan yang pantas untuk dijadi pengetahuan. Candi Borobudur
kalau kita lihat saat ini dengan eh, setelah direnovasi, setelah keadaan hari ini, berdiri kokoh di daratan yang didukung eksotikanya oleh 7 gunung yang mengelilinginya. Tak bisa dipungkiri, peninggalan dinasti ini adalah sebuah karya agung atau mahakarya budaya yang telah diakui dunia, sebagaimana yang direkognisir oleh UNESCO. Secara semiotika, letak Borobudur berdekatan dengan pertemuan dua sungai, yaitu Sungai Elo dan Sungai Progo. Bila dilihat dirunut dari makna simbolisnya, seolah-olah banyak bercerita, banyak membuat narasi-narasi yang luar biasa. Seperti apa, bagaimana peribadatan itu dibangun, sehingga secara faktual mengandung nilai-nilai yang bisa kita pelajari saat ini. Untuk itu, saat ini kita sudah bersama dengan Bante Sancacito yang akan mengurai lebih lanjut. Jadi waktu dan waktu ini saya persilakan Bante, silakan. Baik. Baik, terima kasih kepada Ibu Ida atas waktunya. Terima kasih kepada Bapak Tony yang telah mengundang saya dan juga teman-teman di sini yang luar biasa. Yang rasa-rasanya saya malahnya harus banyak belajar. Jadi para senior. Jadi saya perhatikan yang ada di sini sudah para senior. Jadi rasanya saya harus belajar banyak dari Bapak Ibu yang ada di sini. Dan ini adalah kehormatan bagi saya karena mendapatkan ya kehormatan untuk bisa bersama di sini, untuk mengisi di sini. Dan saya juga ingin mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap komunitas cinta budaya ini yang ternyata sangat peduli dengan peninggalan sejarah zaman kuno. Salah satunya adalah Candi Borobudur yang kita semua tahu itu dibangun oleh nenek moyang kita, yang pada waktu itu tentu mereka menganut ajaran Buddha dan membangun Candi Borobudur. Dan tentu kalau kita melihat Candi Borobudur memang itu tidak hanya sekadar tumpukan batu. Barangkali bagi beberapa orang yang tidak memahami Candi Borobudur, yang tidak mempelajari Candi Borobudur, melihat Candi Borobudur hanya sekedar tumpukan batu kuno atau sekadar itu adalah peninggalan umat Buddha zaman kuno, tetapi tidak memberikan dampak yang signifikan untuk batin orang tersebut. Bahkan untuk kalangan umat Buddha sendiri ketika tidak mau mempelajari apa itu Candi Borobudur juga sebenarnya keyakinan terhadap atau katakan dampak yang signifikan ketika berkunjung ke Candi Borobudur juga tidak akan tidak akan besar. Hanya kemudian ketika sudah mulai masuk, mulai kita mempelajari Candi Borobudur, apa yang terkandung di dalam Candi Borobudur, nah baru kemudian kita akan begitu menghargai, oh ternyata Candi Borobudur ini memiliki yaitu pesan yang luar biasa untuk kehidupan spiritual kita, kehidupan spiritual bagi siapapun yang mau menelaah, mau mempelajari Candi Borobudur. Nah, kalau dari sisi agama Buddha sendiri, Candi Borobudur ini sebenarnya itu kita bisa melihat dari kita melihat beberapa fungsinya. Fungsi yang pertama, Candi Borobudur itu adalah sebagai objek penghormatan. Kenapa itu adalah objek penghormatan? Karena Candi Borobudur itu representasi dari Sang Buddha sendiri. Nah, salah satunya memang adalah stupa. Jadi sejak zaman dahulu, zaman kuno, sejak zaman Sang Buddha sebagai pendiri agama Buddha, salah satu objek yang menyimbolkan beliau itu adalah stupa. Stupa itu adalah tumpukan atau katakan makna stupa yang awal itu adalah sebenarnya adalah gundukan yang digunakan untuk menyimpan relik atau sisa jenazah orang yang suci. Nah, itu kemudian dibangun agar ketika orang pergi ke stupa tersebut mengingat kembali kualitas-kualitas yang dimiliki oleh orang suci tersebut. Termasuk kalau dalam konteks Buddhism adalah kualitas Sang Buddha. Maka dibangunkan stupa itu adalah untuk mengingatkan kembali ini adalah bangunan yang merupakan representasi
atau menyimbolkan Sang Buddha itu sendiri. Maka begitu kita ke sana, terutama umat Buddha yang mengunjungi Candi Borobudur, itu tidak hanya sekedar melihat tumpukan batu, tetapi lebih pada bagaimana kita ke sana untuk merenungkan kembali kualitas-kualitas yang dimiliki oleh Sang Buddha. Merenungkan kembali ajaran-ajaran Sang Buddha yang memang membawa kepada kebahagiaan duniawi maupun spiritual. Nah, salah satu yaitu objek yang terlihat dalam Candi Borobudur secara keseluruhan adalah stupa. Tapi kemudian yang menjadi unik lagi adalah kalau dibandingkan dengan yaitu situs-situs umat Buddha di negara-negara dengan mayoritas Buddhis adalah bahwa di stupa itu sendiri terdiri dari banyak stupa kecil. Nah, itu yang tidak dimiliki di tempat-tempat lain yang banyak atau negara-negara lain yang memang memiliki banyak umat Budanya, banyak situs-situs Buddhisnya. Itu tidak ditemukan. Candi Borobudur itu memang luar biasa dan itu adalah satu-satunya yang memiliki ya, struktur demikian. Nah, kemudian juga kenapa juga sebagai simbol simbol puja itu sendiri adalah tidak lain karena stupa, tidak hanya karena stupa, tetapi juga karena di situ ada banyak simbol lainnya, termasuk ada arca Buddha itu sendiri. Jadi ada stupa, ada arca Buddha, itu semua adalah menyimbolkan, merepresentasikan Sang Buddha, yang mana kita ke sana adalah untuk kembali merenungkan kualitas-kualitas dari Sang Buddha. Ini yang pertama. Jadi sebagai objek puja. Dan yang kedua adalah sebagai bukan sekedar objek, tetapi juga sebagai tempat puja. Bahkan tempat untuk, kalau kita bicara puja, tentu di situ termasuk adalah tempat untuk bermeditasi. Mengapa saya katakan itu adalah tempat puja? Karena Candi Borobudur itu dibangun dengan lorong-lorongnya yang di situ juga menceritakan berbagai macam cerita yang ditemukan dalam teks Buddhis, itu di lorong-lorongnya dibangun dengan cerita-ceritanya mengarah ke kanan, yang mana di dalam katakan tradisi Buddhis, salah satu seseorang melakukan puja adalah dengan cara pradaksina. Pradaksina artinya adalah memberikan penghormatan dengan cara berputar searah jarum jam dengan eh, menjadikan bahu sebelah kanan itu mengarah kepada objek pujanya. Maka di Candi Borobudur setiap lorongnya yang itu menceritakan dari relief-relief yang terpahat di situ menceritakan kisah-kisah berkenaan dengan terutama ada berkenaan dengan Sang Buddha, itu mengarah ke kanan, jadi berputar ke kanan. Artinya sembari kita itu melihat relief, sembari kita melakukan penghormatan, sembari kita melakukan pradaksina. Dan dari situ kita bisa melihat bahwa itu bukan sekadar sebagai objek puja, tetapi juga sebagai tempat puja, tempat melakukan puja. Nah, ini juga menjadi satu hal yang penting kalau kita berbicara tentang spiritualitas Buddhis. Karena puja merupakan bagian dari salah satu cara untuk meningkatkan keyakinan. Salah satu cara untuk meningkatkan konsentrasi. Dan itu adalah pengembangan batin yang merupakan bagaimana kita mengembangkan spiritualitas kita. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah bahwa Candi Borobudur itu tidak hanya sebagai objek puja, yang menyimbolkan Sang Buddha sendiri bukan hanya sebagai tempat puja, tetapi di situ adalah tempat di mana seseorang belajar. Belajar tentunya, belajar teori yang nantinya hendaknya diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari untuk pengembangan spiritual. Dan boleh dikatakan bahwa Candi Borobudur itu adalah, kita boleh mengatakan, sebagai kitab suci yang terpahat. Walaupun tidak semua kitab suci terpahat di Candi Borobudur, tetapi banyak kitab suci yang terpahat di Candi Borobudur. Yang mana kalau kita bisa merunut dari bawah sampai ke atas, itu kita bisa melihat bahwa relief-relief yang terpahat di Candi Borobudur dari kaki candi ini sampai yang puncak sebelum stupa
itu ada situ, itu semuanya ada relief-relief yang menceritakan kisah-kisah yang terdapat di dalam kitab suci dan juga menceritakan khotbah-khotbah yang ada di dalam kitab suci. Maka di paling paling bawah, yaitu di kaki Candi Borobudur yang sebagian besar itu sudah ditutup dengan batu, kemungkinan karena zaman dulu untuk menghindari candi ini roboh. Nah, di situ adalah relief-relief yang mengajarkan kita semua bahwasanya kehidupan kita dipengaruhi oleh perbuatan kita masing-masing. Maka seringkali relief yang paling bawah itu dikenal sebagai Karma Vibhanga Sutra atau khotbah Sang Buddha berkenaan bagaimana hukum perbuatan itu berlaku, hukum karma itu berlaku. Nah, ada 160 relief yang ada di sana, hanya beberapa sedikit bagian yang masih dibuka untuk bisa memberitahukan, menunjukkan bahwa di kaki Candi Borobudur ini sebenarnya adalah relief-relief yang menceritakan tentang hukum karma. Maka di situ adalah tentang bagaimana kita diajarkan bahwa kehidupan kita itu sangat dipengaruhi oleh perbuatan kita. Perbuatan-perbuatan yang buruk seperti pembunuhan, pencurian, perzinahan, berbohong, termasuk mabuk-mabukan, itu yang akan membawa kepada penderitaan atau dalam konteks ini adalah kelahiran-kelahiran yang tidak membahagiakan, kelahiran-kelahiran yang menderita. Sementara perbuatan-perbuatan yang baik juga telah diceritakan dalam relief-relief ini berkenaan dengan bagaimana ketika orang suka berbuat baik seperti berdana, menolong, setia dengan istri, termasuk juga orang bermeditasi sebagai akibatnya, sebagai dampak positifnya akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, kalau orang Jawa bilang orang Jawa mengatakan bahwa dalam relief yang paling bawah di kaki Candi Borobudur itu menunjukkan tentang falsafah ngunduh woing pekerti. Artinya memanen buah dari perbuatan. Kita diajarkan di situ bahwa kita diingatkan di situ, diberi pesan di situ bahwa kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin spiritualitas kita itu berkembang, maka hati-hatilah dalam menjaga setiap perbuatan, baik perbuatan ucapan, perbuatan jasmani, maupun perbuatan pikiran. Nah, ini di kaki Candi Borobudur. Di kaki Candi Borobudur yang sering kali di dalam banyak bukunya itu seringkali diidentikan dengan Kamadhatu. Jadi Candi Borobudur itu oleh banyak bukunya, oleh banyak buku dari zaman dulu bahkan sampai sekarang itu selalu dikorelasikan. Oh, kalau yang paling bawah itu Kamadhatu, yang tengah itu adalah Rupa Dhatu, yang paling puncak adalah Arupa Dhatu. Ya, Kamadhatu adalah unsur yang masih berkenaan dengan kesenangan indrawi. Kemudian rupa dhatu masih berkenaan dengan materi. Arupa dhatu tanpa materi. Walaupun tentu ini masih diperdebatkan. Nah, tetapi sebenarnya kaki Candi Borobudur ini merepresentasikan kehidupan di alam sangsara. Artinya, selama kita itu berada di alam sangsara, alam tumimba lahir, maka di situ kita akan terus dikuasai, akan terus dipengaruhi oleh hukum perbuatan. Kalau kita ingin bahagia di alam tumbuh lahir, maka kita harus melakukan banyak perbuatan yang baik. Kalau kita kemudian melakukan banyak perbuatan yang buruk, maka selama kita bertumbuh lahir, kita akan mendapatkan berbagai macam bentuk penderitaan. Nah, kaki Candi Borobudur sesungguhnya menunjukkan kepada kita kehidupan di alam tumimba lahir. Nah, ini penting. Nah, kemudian ketika kita naik ke teras pertama, atau kita mengatakan ke lorong pertama, sampai kemudian lorong yang kelima, di situ sebenarnya menunjukkan bahwa ternyata ada cara bagi seseorang untuk bisa bebas dari alam tumimba lahir. Kenapa?
Karena kemudian ketika kita masuk ke lorong yang pertama sampai lorong kelima, di situ adalah pahatan relief yang menceritakan ada orang-orang yang berjuang, orang-orang yang dengan caranya mempraktikkan spiritualitas yang tinggi, yang tujuannya adalah untuk terbebaskan dari alam sangsara, alam tumimba lahir. Maka yang bagian lorong-lorong itu adalah marga. Jadi yang paling bawah adalah sangsara, itu adalah tumimba lahir, bahwa selama kita itu bertumimba lahir ya kita selalu dikuasai oleh oleh perbuatan kita. Tetapi kemudian masuk ke lorong pertama itu merupakan simbol atau representasi dari bahwa ada cara untuk bisa terbebas dari tumimba lahir. Maka di situ yang pertama, relief-relief yang ada di lorong-lorong tersebut yang pertama adalah menceritakan tentang kisah-kisah kehidupan lampau Sang Buddha. Jadi dalam dalam agama Buddha, untuk bisa mencapai kebebasan atau terbebas dari sangsara, seseorang harus banyak mengumpulkan kebajikan. Dalam kehidupan-kehidupan yang lampau dengan tekad untuk bisa terbebaskan, kemudian melakukan banyak kebajikan, entah ia terlahir sebagai manusia, terlahir sebagai dewa, terlahir bahkan sebagai binatang sekalipun, tetapi tetap mengumpulkan banyak kebajikan yang punya tujuan untuk membawa batin semakin matang, membawa batin semakin refining, dan itulah yang membawa kepada pencerahan atau kebebasan. Maka salah satu lorong relief, terutama di bagian Langkan, di di lorong utama, Langkan Candi Borobudur, lorong pertama, itu adalah relief-relief yang menceritakan kehidupan-kehidupan lampau Sang Buddha ketika masih katakan mempraktikkan cara hidup untuk mencapai kebudayaan sebagai seorang bodhisattva. Maka di situ ada cerita Jataka. Ya, terutama adalah Jataka Wadana dan juga ada Jataka Mala. Itu kisah-kisah tentang kehidupan-kehidupan lampau bodhisattva yang nantinya kemudian ketika lahir sebagai Siddhartha, nah menjadi seorang Buddha, tetapi di kehidupan-kehidupan yang lampau juga banyak kelahiran yang diceritakan yang kemudian juga terpahat di Candi Borobudur. Nah, seperti misalnya ada namanya Hangsa Jataka, Mahakapina Jataka, atau Mahisa Jataka, dan banyak yang lain yang menceritakan bagaimana kehidupan-kehidupannya lampau ketika masih bodhisattva banyak melakukan kebajikan. Nah, kebajikan-kebajikan demikian itu dilakukan, dipraktikkan demi apa? Demi untuk mencapai spiritualitas yang tertinggi, yaitu kebudayaan atau pencerahan atau kebebasan, bebas dari tumimba lahir. Ini yang pertama. Kemudian juga dalam di masih lorong pertama itu juga ada, terutama di bagian dinding atas, itu adalah cerita Siddhartha dari beliau dari alam surga, kemudian terlahir sebagai manusia, sebagai Siddhartha, sampai beliau kemudian mencapai kebudayaan yang itu diambil dari kitab namanya Lalita Vistara. Kitab Lalita Vistara. Nah, kitab ini menceritakan bagaimana perjuangan. Jadi setelah setelah dalam kehidupan-kehidupan yang lampau melakukan banyak kebajikan, kehidupan terakhir sebelum menjadi seorang Buddha itu terceritakan di Lalita Vistara, kitab Lalita Vistara yang kemudian terpahat dengan baiknya, dengan detailnya di lorong pertama di bagian dinding atas. Itu kitab Lalita Vistara. Dari ketika beliau masih sebagai seorang bodhisattva di alam surga Tusita bernama Seta Ketu. Jadi bodhisattva namanya Seta Ketu sampai terlahir sebagai seorang pangeran Siddhartha, memiliki istri, kemudian juga mempraktikkan kehidupan pertapaan, mencapai kebudayaan, sampai beliau membabarkan khutbah yang pertama kepada 5 pertama muridnya. Nah, itu juga terpahat di sana. Dan itu menceritakan bahwasanya ada jalan untuk bisa bebas dari kelahiran. Ada jalan untuk bebas dari penderitaan, dari alam tumimba lahir.
Maka sekali lagi bahwa yang relief-relief itu lebih mengacu kepada marga, jalan. Itu menceritakan orang-orang yang melihat bahwa ternyata ada cara untuk bisa bebas dari tumbal lahir. Ketika orang mau naik sedikit saja, ternyata ada cara untuk bebas dari tumbal lahir. Nah, caranya ada diceritakan di dalam kisah-kisah Jataka tadi, kehidupan-kehidupan yang lampau Sang Buddha, dan juga kisah Lalita Wistara. Dan selain itu juga ada kisah yang paling banyak di relief Candi Borobudur, itu adalah kisah tentang seorang pemuda, anak seorang pedagang bernama Sudana, yang beliau juga melakukan perjalanan spiritual bertemu dengan 52 kalyana mitra atau teman-teman spiritual, teman-teman yang baik yang mengajarkan spiritualitas untuk kemudian mencapai pencerahan. Nah, ini juga menjadi satu pelajaran bagi kita semua yang pergi ke Candi Borobudur bahwasanya ternyata untuk mencapai spiritualitas kita juga membutuhkan teman yang baik. Kita membutuhkan teman-teman yang juga bisa mengajak kita untuk bisa mengembangkan spiritualitas. Bahkan di dalam ajaran Buddha sendiri pernah disampaikan oleh Sang Buddha ketika ditanya oleh siswanya, apakah kehidupan luhur dalam pengembangan spiritualitas itu separuhnya itu disebabkan oleh teman yang baik? Sang Buddha mengatakan, jangan bilang begitu. Tidak separuhnya, bahkan seluruh kehidupan luhur, seluruh kehidupan yang baik, seluruh pengembangan spiritualitas itu disebabkan oleh teman yang baik. Mengapa? Hanya dengan kita memiliki teman yang baik, kita akan termotivasi untuk melakukan hal yang baik. Tapi biasanya kalau kita itu sendiri, kecuali kalau memang sudah kokoh dalam batinnya, sendiri itu akan masih bisa berjalan. Tapi kalau batin kita belum kokoh, kita masih membutuhkan teman yang baik. Maka kita bisa termotivasi mempraktikkan jalan yang baik, jalan Dharma, mempraktikkan hal-hal yang baik yang membawa kepada kebebasan, pengembangan batin, pelenyapan kotoran batin, itu karena kita memiliki teman yang baik. Maka kisah Sudana yang terpahat di dalam Candi Borobudur, di dinding Candi Borobudur itu memberikan pelajaran bagi kita betapa pentingnya kita membutuhkan teman-teman spiritualitas, teman-teman spiritual untuk membantu kita dalam pengembangan spiritualitas. Dan itu dikisahkan di dalam yaitu ini dalam kisah yang tercatat di dalam teks Gandavyuha yang kemudian itu terpahat di Candi Borobudur menampilkan terutama adalah pemuda bernama Sudana yang dalam upaya mencapai pencerahan berteman dengan banyak orang, bertemu dengan 52 orang yang terdiri dari berbagai kalangan, jadi tidak hanya para pertapa bahkan pedagang termasuk apa boatman kayak yang tukang perahu, anak kecil, perempuan yang bukan beragama atau katakan yang bukan menganut agama Buddha, termasuk diceritakan bertemu dengan Brahma juga. Untuk apa? Untuk mendapatkan nasihat, untuk mendapatkan wejangan sehingga ia semakin menjadi bijak dan membawa kepada pencerahan. Nah, kalau kita perhatikan maka yang relief-relief itu adalah cerita-cerita mengenai orang-orang yang berjuang berusaha untuk terbebas dari tumimba lahir. Maka yang paling bawah itu mengajarkan kita bahwa selama kita hidup dalam alam tumimba lahir, kita harus banyak melakukan kebaikan supaya kita selamat, supaya kita bahagia. Dan tetapi kemudian ada juga cara di mana seseorang bisa terbebas dari tumimba lahir, yaitu ketika kita naik ke Candi Borobudur, melihat relief-relief yang ada di sana, di situ menceritakan bagaimana ada orang-orang dengan praktek dharma, praktek spiritualitas bisa terbebaskan dari tumimba lahir. Nah, kemudian ketika naik ke puncak, terutama di bagian stupa-stupa yang kecil dan juga bagian stupa yang besar, itu mengacu kepada bahwasanya setelah mempraktikkan sang jalan atau sang marga, maka sebagai hasilnya adalah mereka mencapai pencerahan. Maka di stupa-stupa yang terdiri dari 72 stupa,
Di dalamnya itu ada arca Buddha. Nah, arca Buddha itu adalah representasi dari pencerahan itu sendiri, dari kebebasan itu sendiri. Setelah seseorang mempraktikkan dharma dengan baik, mempraktikkan sang jalan dengan baik, sebagai hasilnya adalah seseorang mencapai kebebasan, mencapai pencerahan. Maka stupa-stupa kecil itu yang ada 72 stupa itu adalah lambang atau simbol dari orang-orang yang mencapai pencerahan. Maka di dalamnya ada arsa Buddha dengan mudranya namanya mudra Dharma Cakra. Itu adalah mudra membabarkan dhamma. Dan itu juga menyimpulkan bahwasanya ketika seseorang telah mencapai pencerahan, maka dia pun juga tidak berdiam diri. Dia pun juga harus apa? Sharing, harus berbagi kepada yang lain untuk juga bisa mencapai kebebasan, untuk mencapai spiritualitas yang tertinggi. Nah, itu juga direpresentasikan di Candi Borobudur, di arca-arca Buddha di dalam stupa tersebut dengan relief Dharma Cakra, dengan mudra Dharma Cakra yang artinya sedang membabarkan Dharma. Nah, kemudian di bagian stupa paling induk yang paling besar itu sudah tidak ada arca Buddhanya lagi. Artinya, ketika orang mencapai pencerahan, mencapai kebebasan, maka dia pun juga sebagai hasilnya, ketika meninggal dunia, dia tidak dilahirkan kembali. Maka sudah tidak ada namanya fisik atau jasmani seperti ketika masih sebagai manusia. Nah, itu juga menjadi lambang. Lambang kalau dalam agama Buddha, lambang parinibbana. Lambang dari kepadaman secara total. Terbebasnya penderitaan secara total. Nah, oleh sebab itu, kalau kita melihat Candi Borobudur, bahwasanya kita itu diajarkan bagaimana setahap demi setahap kita itu mengembangkan batin kita. Dalam tahap yang paling bawah, kita diajarkan untuk senantiasa melakukan hal-hal yang baik supaya ketika kemudian harus dilahirkan, kita lahir dalam kondisi yang baik, yang bahagia, tidak menderita. Tapi kemudian tahap selanjutnya adalah kita mencari sang jalan, mencari marga, mencari jalan bagaimana supaya bisa terbebas dari segala kelahiran. Maka mempraktikkan dharma dengan baik, mempraktikkan nilai-nilai keluhuran dengan baik secara intensif, belajar dari banyak orang, memiliki teman-teman yang baik untuk saling menyokong, saling mendukung. Dan dengan demikian mengembangkan batinnya dengan baik. Kalau dalam Buddhis kita menggunakan istilah jalan mulia berunsur delapan, kita mempraktikkan jalan mulia berunsur delapan, kita harus memiliki pandangan benar, cara berpikir yang benar, ucapan, perbuatan, penghidupan juga benar, kita punya daya upaya benar untuk tidak membiarkan pikiran-pikiran buruk berkembang, untuk selalu mengembangkan hal-hal yang baik untuk berkembang. Kita juga memiliki perhatian, eling, waspada yang benar, dan kita punya ketenangan batin yang benar. Nah, dengan kita mengembangkan ini dan disupport, didukung oleh teman-teman yang baik, maka sebagai hasilnya adalah kebebasan itu sendiri. Pencerahan itu sendiri yang itu direpresentasikan di stupa-stupa yang paling puncak. Orang mencapai pencerahan, tapi kemudian ia pun juga harus mengajarkan apa yang telah dicapainya kepada orang lain. Tidak untuk dimiliki oleh dirinya sendiri, tapi juga diajarkan untuk orang lain. Dan kalau demikian, ketika meninggal dunia, ia tidak akan dilahirkan kembali dengan puncak stupa yang induk tadi. Sudah tidak ada fisik seperti yaitu fisik Buddha sebagai arsa Buddha. Nah, itu artinya sudah parinirwana atau parinibbana, padam total, tidak ada kelahiran. Itulah bagaimana dari bawah naik ke atas sampai pada tingkat spiritualitas yang tertinggi. Nah, barangkali itu yang ingin saya sampaikan dan saya kembalikan waktu kepada Ibu Ida. Terima kasih. Terima kasih banyak, Ya. Bante. Rasanya kok masih pengen denger lagi, cuman sudah sampai. Nah, sebelum saya ke rekan-rekan untuk bertanya, saya ada pertanyaan dulu nih, Bante. Mungkin bisa menjawab. Saya pernah membaca bahwa nama asli Borobudur itu adalah Bumi Sambara Budara. Ya. Kemudian menjadi Barabudara, yang akhirnya menjadi Borobudur.
Benar demikian. Iya, itu sebenarnya nama yaitu Bumi Sambara Budara itu ditemukan di dalam prasasti Tepusan. Nah, di Oh. situ memang ada prasasti menyampaikan ada bangunan yang dibangun oleh Semaratungga bernama Bumi Sambara Budara, yang artinya adalah bahwa itu adalah tempat untuk mengumpulkan kebajikan. Jadi tempat Hmm. untuk mengumpulkan kebajikan. Ya, dari situ saja kalau memang betul yang diarahkan atau katakan mengacu kepada Candi Borobudur, dari apa yang disampaikan dalam prasasti tersebut memang tempat itu adalah tempat untuk bagaimana seseorang itu melakukan banyak kebajikan. Dan sebenarnya yang namanya candi itu pasti adalah tempat untuk melakukan kebajikan. Kenapa demikian? Karena kalau kita bisa melihat di setiap candi biasanya kan ada ada sculpture yang di pintu gerbangnya itu ada sculpture atau semacam relief itu kala atau rahu gitu kan. Yang Oke. itu juga menyimbolkan bahwasanya hidup kita itu dimakan oleh waktu. Jadi ketika kita masuk ke pintu gerbang kita itu seperti dimakan oleh Bathara Kala itu. Artinya kita itu dimakan oleh waktu bahwa kapan saja kita itu harus mati, kapan saja kita itu harus meninggal. Maka sebelum mati, karena kita dimakan oleh waktu, banyak melakukan kebaikan. Maka kita masuk ke candi, masuk ke situs, apakah itu candi yang bernuansa Hindu atau Buddha, kita masuk ke candi untuk banyak melakukan kebajikan. Seperti apa? Mungkin melakukan puja, melakukan meditasi, dan sebagainya, melakukan perenungan-perenungan yang baik. Nah, itu adalah kebajikan. Nah, sehingga ketika disebut bumi Sambara Budara, tempat untuk mengumpulkan kebajikan, yaitu bisa bisa mengacu demikian artinya bisa juga memang bahwa bahwa prasasti Tepusan itu mengacu kepada Candi Borobudur. Walaupun kemudian kata Borobudur itu sendiri juga masih menjadi kontroversi kan kalau kita membaca dari banyak bukunya kan. Seperti Ya. misalnya eh, dikatakan oh Borobudur itu mungkin dari kata biara biara Buddha. Karena memang boro itu kan sebenarnya kita dalam Buddhis ada istilah wihara. Nah wihara itu kalau di India itu lama-kelamaan menjadi biara. Maka di India juga ada istilah bihar. Itu dari kata biara, dari kata wihara. Nah, kemudian kata-kata bihara atau biara itu menjadi boro. Nah, boro Buddha. Jadi artinya biharanya Sang Buddha. Tapi juga ada yang memberikan katakan interpretasi bahwasanya boro itu dikata bara. Bara itu adalah tempat sebenarnya. Bara itu tempat. Nah, Buddha jadi tempatnya Sang Buddha. Nah, bara itu tempat atau yang menanggung atau yang menahan. Jadi tempat-tempat di mana Sang Buddha itu berada. Ya, itu interpretasi. Karena memang kan kita tidak betul-betul menemukan yaitu prasasti yang sangat dekat dengan Candi Borobudur, kita Ber- tidak menemukan. Dan juga tidak ada literatur sama sekali yang betul-betul menceritakan tentang situs-situs Buddhis, termasuk Ya. Candi Borobudur. Sehingga apa yang sekarang dikemukakan itu adalah interpretasi. Hanya saja Hmm. untuk relief-relief yang tadi diceritakan itu sudah terbukti semua. Jadi memang eh, di, di, dibandingkan dengan teks-teks yang ada, memang relief Ya. tersebut memang menginterpretasikan teks-teks yang memang sekarang masih ada, masih bisa ditemukan, dan itu runut sekali sesuai Ya. dengan teks yang ada. Maka kita bisa menceritakan kembali. Iya, Ya. begitu ya. Terima kasih. Eh, Kemudian nih pertanyaan kedua, Bante. Borobudur dikenal sebagai perwujudan tiga dimensi dari Vajradhatu Mandala yang berasal dari buku suci Sarwa Tathagata Tatwa Samgraha. Bagaimana cara kita sebagai orang awam ya untuk membuka segel kebijakan yang ada dalam bangunan suci Mandala tersebut? Iya, sebenarnya Candi Borobudur itu kalau saya perhatikan memang itu merupakan kombinasi dari berbagai aliran. Hmm. Yang pertama memang adalah yang paling katakan mendominasi itu adalah Mahayana. Mengapa Hmm. Mahayana? Karena
di situ relief-relief yang sekarang terpahat di Candi Borobudur itu secara umum adalah relief yang diambil dari teks Mahayana seperti Jatakamala, kemudian Lalita Vistara, Gandavyuha itu adalah Mahayana. Walaupun kemudian Karmabanga Sutra dikatakan itu dari Tantrayana, tetapi secara hampir keseluruhan yang paling banyak itu adalah dari Mahayana. Nah, berkenaan dengan yaitu tadi mengenai Wajradhatu itu mengacu kepada Tantrayana. Jadi Wajra itu sendiri adalah Wajra itu Wajira atau katakan seperti berlian, yang bisa memotong. Nah, jadi unsur belian yang bisa memotong dengan kata lain itu adalah kebijaksanaan. Jadi artinya bahwasanya Borobudur itu juga merupakan simbol dari sebuah kebijaksanaan. Dan bahwasanya Borobudur juga mengacu pada atau menyimpulkan bahwasanya setiap orang memiliki bibit kebudayaan atau bibit tata gata. Tata gata itu adalah Buddha sama. Jadi kadang disebut tata gata, kadang disebut sebagai Buddha. Nah, setiap orang punya bibit kebudayaan, setiap orang punya bibit kebijaksanaan, punya bibit ketatagataan. Nah, bagaimana seseorang bisa kemudian bisa membawa dirinya untuk bisa melihat Buddha, yaitu tadi dengan cara mempraktikkan sang marga. Maka cerita-cerita mengenai relief yang ada di Candi Borobudur, terutama di bagian lorong pertama sampai lorong kelima, yang bagian tengah bukan kaki Candi Borobudur, itu adalah cerita-cerita yang diambil dari teks-teks Buddhis yang berisikan tentang cara atau jalan yang membawa kepada kebebasan, membawa kepada kebijaksanaan tertinggi. Nah, sehingga salah satu yang tadi saya sampaikan ketika seseorang kemudian mempraktikkan jalan mulia berunsur delapan, ya tadi adalah bagaimana kita berusaha untuk memiliki pandangan yang benar, kemudian memiliki cara berpikir yang benar, dan seterusnya. Itulah cara untuk menggali kebudayaan dalam setiap manusia. Itu cara untuk menggali kebijaksanaan agar seseorang mendapatkan kebijaksanaan. Dan itu yang harus dilakukan. Nah, itu maknanya demikian. Ya. Ya, terima kasih banyak Bante. Ya, sekarang saya serahkan ke teman-teman yang ingin bertanya. Karena tadi ada teman yang rekan yang ingin membuat pernyataan dan sekaligus pertanyaan, saya serahkan kepada Pak Wisanggeni. Silakan, Pak. Terima kasih Ibu Eda. Selamat malam para pepunden. Mbah Kung hanya mau curhat gini tentang Borobudur nih, soalnya betul-betul saya dipanggil Mbah Kung mungkin karena sudah tua, Bu Ida. Jadi begini, Mbah Kung ini indigo dari kecil itu dulu, melalui satu perjalanan yang panjang tahun 1982 itu ikut renovasi Borobudur. Nah, sebelum Borobudur dibom itu, Mbah Kung, saya ini kalau malam jam 6, jam 7, jam 8 naik ke candi yang masih berantakan itu meditasi. Dan itu luar biasa. Seperti apa waktu itu masih bebas. Tapi setelah tahun 1983 ada bom teroris itu akhirnya nggak boleh jam 6 ditutup. Saya hanya akan cerita kejadian yang sebenarnya di Borobudur. Nah, ketika saya meditasi intensif sendirian di candi yang berantakan itu, saya sempat pernah dikasih tahu bahwa di atas Borobudur tinggi sekali, kira-kira 500 meter, itu ada cahaya yang luar biasa. Cahaya itu dinamis, bukan diam. Seperti ada gerakan cahaya gitu. Nah, dari situ saya melakukan satu meditasi terus, akhirnya mendapat satu transenden. Bahwa ternyata sebelum candi itu dibuat, itu cahaya itu sudah ada. Nah, ini dulu yang menjadi pertama. Akhirnya setelah candi itu jadi tahun 2021 kira-kira, kami kira-kira bertujuh mengadakan meditasi secara transenden, menjalankan satu ritual khusus di Purnama Siddhi
berjalan dari candi apa namanya, dari candi Mendut, tapi bukan Mendutnya, dari pawon itu sendiri. Kami bertujuh. Nah, itu berjalan menuju ke candi itu. Nah, siangnya kami sudah koordinasi dengan pihak keamanan di situ, karena memang nggak boleh masuk malam. Kami dijaga sampai ritual di atas. Nah, di dalam ritual itu, kami menjalani satu ritual seperti transenden yang Mbah Gung sampaikan ini, bahwa karena Borobudur ini dibuat karena cahaya di atas itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dibuat untuk mengamankan altar di bawah cahaya itu. Dan kedua, untuk edukasi. Yang ketiga adalah untuk sebagai toolkit, alat untuk bisa transenden dengan energi di atas itu. Nah, kami menjalankan ritual itu dengan serius. Teman-teman itu ada 7, salah satunya itu juga orang Buddha, itu Pak Sri Sadono, itu orang Solo. Terus ada paranormal, juga ada ibu-ibu dari Belanda, namanya Joyce, nggak tahu di mana sekarang. Yang lain sudah pada meninggal. Itu tahun 2001, 2002 kira-kira. Nah, ketika kami ritual menggunakan mantra khusus dengan Pradakshikma tadi yang disampaikan oleh Bante itu, dengan bergerak mengitari arah jarum jam, jadi satu tingkat, sampai ke tingkat Arupadatu. Nah, di atas itu kami meditasi menyebar 7 orang itu sesuai arah arca-arca di dalam stupa itu, misalkan yang arahnya keluar semua itu, ke utara, ke barat, ke timur, ke selatan. Nah, itu dengan posisi mudra yang berbeda-beda. Posisi patung itu, kami meditasi di situ dengan ditunggui oleh security. Itu kira-kira 1 jam selesai, dari jam 12 sampai jam 1 kami kumpul. Nah, setelah kumpul ada satu fenomena yang sama terjadi, yaitu ada cahaya yang menuju kami bertujuh yang meditasi itu. Namun ada sesuatu yang mengganjal di Mbah Gung, bahwa saya tanyakan ke security bahwa, Bapak, saya tanya, kalau nggak salah di dalam stupa besar ini dulu ada patung, ada arca khusus. Sekarang di mana? Dia dikasih tahu, di sana Mbah, di bawah itu di museum, tapi masih di altar. Artinya bukan di museum yang disimpan. Nah, kami ke sana itu kira-kira jam 1:30. Mungkin yang jaga sudah tutup, Pak. Nah, tetap aku ke sana, ternyata yang jaga tidak tidur. Nunggu sesuatu, ternyata kami datang ke situ, menemui mereka di dalam itu ternyata ada satu arca namanya Unfinished Buddha. Dan Unfinished Buddha ini ada di stupa besar yang dulu waktu dipasang renovasi nggak bisa. Jadi jatuh melulu. Akhirnya terus diletakkan di museum itu. Nah, kami meneruskan ritual lagi. Pradakshima baru 3 kali. Kita baris begitu, Mbah Gung paling depan. Tiba-tiba Mbah Gung jatuh, sujud. Dan itu Mbah Gung hilang. Saya nggak sadar, dan tahu-tahu saya di ruang yang luar biasa luas dan terang sekali. Mbah Gung mengatakan bahwa itu Sunyoruri. Dan ini benar-benar terjadi sampai sekarang, nggak bisa hilang di benak saya. Nah, terus panjang cerita ini panjang. Saya ingin mengadu ini kepada para pemuka atau para biksu atau bante yang menguasai di candi ini, bahwa saya dulu termasuk yang membuat lampu-lampu Taman Candi Borobudur dan Prambanan, dan itu juga membuat dan memasangnya. Dan kami juga aktif di di Juanda Hotel, namanya Hotel Pondok Tinggal, itu Pak Budiarjo di situ, saya di situ. Nah, ini sekali lagi mohon ini dicatat supaya bisa didiskusikan, dan Mbah Gung, saya Wisanggeni siap dipanggil, karena ini kejadian betul-betul bahwa di atas candi ada sebuah cahaya yang luar biasa, dan itu adalah bersifat maskulin.
Maskulin artinya energi ini laki-laki, kalau di apa namanya Ka'bah itu feminim. Monggo ini seperti apa Mbak Kung sampai sekarang masih seperti sebuah mission bahwa Borobudur adalah toolkit yang harus digunakan meditasi menghadap keluar, bukan menghadap ke sentral candi. Ini saja, karena sesuai dengan stupa-stupa yang 72 itu menghadapnya keluar. Monggo Pak Yunus, Rahayu, Sembah Nuwun. Nah, itu kan tentu pengalaman pribadi gitu ya. Pengalaman pribadi dengan lainnya bisa berbeda-beda. Ya tidak semua harus sama, bisa berbeda-beda dan itu pengalaman yang baik untuk eh, Bapak Wisanggeni mengalami sesuatu yang luar biasa ketika dengan penuh keyakinan melakukan puja, melakukan pradaksina ritual di tempat tersebut. Tapi tentu bagi yang lain ya ketika melakukan ritual atau puja di sana ya bisa melakukan sesuai dengan keyakinan mereka. Contohnya seperti kalau tadi meditasinya menghadap keluar, tapi apakah kemudian yang lainnya harus juga sama menghadap keluar ya juga tidak harus demikian. Contohnya kalau misalnya meditasi di dalam atau di luar stupa atau di pelataran stupa, ya kita menghadapnya ke stupa sebagai objek pujanya gitu kan. Atau misalnya biasanya kami juga sekarang dari umat umat Buddha kan kita setiap ada hari raya besar seperti ada Waisak, ada hari raya Asada, kita sudah mengadakan perayaan besar-besaran. Termasuk nanti nanti mungkin Bapak Wisanggeni bisa datang juga kalau dekat bulan Juli. Pertengahan bulan Juli kita akan mengadakan yaitu hari raya Asada dan kita akan membaca puja atau membaca doa-doa selama 3 hari berturut-turut. Dan kita juga ada meditasi juga di puncak stupa. Tapi ya terbatas sebenarnya sih orangnya terbatas yang bisa masuk ke sana untuk meditasi malam gitu. Nah, kita melakukan juga untuk hal-hal demikian. Artinya dulu Candi Borobudur yang boleh dikatakan sebagai dead monument atau monumen yang mati sekarang sudah mulai dibuat live monument oleh umat Buddha sendiri. Artinya di berbagai kesempatan kita melakukan puja yang tidak sebentar, tapi sampai 3 hari. Dan bahkan sekarang juga sudah ada acara-acara seperti penabisan beberapa bahkan sampai ratusan seperti biku seperti ini dan tinggal di sana selama 2 mingguan. Itu juga sudah mulai dilakukan sekarang. Artinya puja spiritualitas yang dilakukan juga sudah mulai dilakukan di Candi Borobudur. Dan itu semua tujuannya satu adalah untuk pengembangan keyakinan, untuk pemunculan pikiran-pikiran yang positif. Itu yang terpenting sebenarnya. Masalah nanti pengalaman spiritual yang lebih transenden itu akan terjadi, ya bisa juga terjadi, tetapi satu sama lainnya bisa berbeda-beda. Dan memang satu hal yang penting dalam praktik ajaran Buddha dan Borobudur merupakan peninggalan yang memang dibangun terkhusus dari ya katakan dari ajaran Buddha itu adalah meditasi. Maka meditasi menjadi satu hal yang penting untuk dilakukan bahkan ketika berkunjung ke Candi Borobudur. Ya, saya kira demikian ya. Oke, terima kasih Bante. Ya, selanjutnya dari Mas Tony, silakan Mas. Ya, terima kasih Mbak Ida. Saya tertarik sekali dengan apa yang diterangkan oleh eh, Mas Wisanggeni ya, Mbah Kung, dengan Iya, cahaya. Saya menangkap cahaya yang di atas ya. ya. Eh, Biku, saya ingin tanya ya. Waktu itu kan ada masalah catre yang tidak dipasang itu kan. Iya. Bagaimana kira-kira saya ingin penjelasannya? Terima kasih, Biku. Iya, baik. Jadi sebenarnya masalah catra ini kan masih kontroversi ya. Kontroversi Ya, antara mereka para arkeologis dengan mereka yang setuju dengan catra dipasang. Mengapa masih kontroversi? Karena pada saat ya dulu kan pernah ketika awal mula Candi Borobudur direstorasi itu kan pernah dipasang catra. Ya, tetapi sebenarnya catra yang dipasang itu masih kontroversi karena itu ditemukan jauh dari Candi Borobudur. Tapi kemudian hmm. dipasang dengan anggapan mungkin ini masih kemungkinan, mungkin ini adalah catra
di Candi Borobudur. Tetapi karena mereka masih meragukan, karena ditemukan di tempat yang jauh, meragukan sehingga mereka tidak memasang kembali. Nah, sekarang terutama dari pihak arkeologis dan juga pihak konservasi, mereka secara umum tidak setuju Catra itu di dipasang dengan alasan pertama belum tentu itu adalah memang catra yang ada di Candi Borobudur. Yang kedua memang untuk mereka ini para arkeologis dan juga badan konservasi kan memang mereka lebih mengutamakan keotentikan dari candi. Jangan kemudian dipasang ternyata itu sebenarnya bukan catra. Nah itu. Tetapi dari banyak umat Buddha itu mengharapkan untuk dipasang catra. Mengapa? Karena ini sudah menjadi sejarah bahwa stupa itu biasanya memang ada catranya. Jadi seperti di Sri Lanka, di Myanmar, di Thailand, biasanya stupa itu ada catranya. Terutama stupa yang utama itu ada catranya. Nah, dari sejarah demikian maka banyak umat Buddha yang setuju kalau catra itu dipasang. Nah, kemudian sebenarnya beberapa umat Buddha juga berpikiran bahwasanya seandainya catra itu yang akan dipasang sebenarnya bukan catra Candi Borobudur karena ditemukan di tempat yang jauh, ya nggak apa-apa juga. Karena di dalam sejarah sejarah pembangunan candi-candi di berbagai negara seperti misalnya di Sri Lanka gitu. Di Sri Lanka itu pembangunan candi sudah bukan hanya kalau kita Candi Borobudur kan baru 1.200 tahun. Kalau di Sri Lanka yang namanya candi itu sudah 2.000 tahun lebih. Dan biasanya setiap raja atau penguasa yang menguasai negara tersebut akan menambahkan ornamen misalnya ketika candi ini atau stupa ini baru dibangun belum ada langkan. Nah, kemudian dari raja yang kedua menguasai ditambahkan langkan. Kemudian di raja yang ketiga ditambahkan altar. Jadi akan terus ada penambahan. Hanya saja bagusnya begini, di negara seperti Sri Lanka yang memang agama Buddha tidak pernah terputus, mereka itu punya chronicle. Artinya punya buku sejarah yang ditulis sejak zaman kuno. Sehingga penambahan-penambahan tersebut itu memang tercatat dengan baik. Nah, kalau Candi Borobudur kita tidak punya bukunya. Ini yang menjadi masalah. Nah, tetapi kalau dari pihak beberapa umat Buddha menyetujui, tapi beberapa juga tidak setuju karena mereka juga masih berpikir ya kan tergantung dari apa yang tahu bahwa ini kan memang memang secara secara arkeologisnya kita belum tahu bahwa ini adalah memang catranya Candi Borobudur. Tetapi kalau seandainya nanti di, dibangun pun juga sebenarnya tidak masalah. Kalau untuk saya pribadi tidak masalah. Yang terpenting adalah tercatat dengan baik. Oh, di zamannya misalnya Pak Jokowi, Catra ini ditambahkan. Seandainya itu bukan Catra Candi Borobudur, tetapi ada catatan sejarah bahwa ada penambahan Catra. Dan itu merunut pada bangunan-bangunan candi di negara-negara lain yang memang Catra biasanya itu ditambahkan. Begitu. Terima Tetapi kasih. ya Ya, fine-fine saja lah kalau memang ya, ditambahkan ya ya, oke, nggak ditambahkan juga oke. iya. Artinya sebetulnya tidak perlu orisinal ya. Ya sebenarnya kalau kita menurut pada situs-situs Buddhis di negara lain nggak perlu original. Tapi Ya, masalahnya kalau Indonesia kan ini sudah candi ini kan sudah masuk UNESCO atau ya, dilindungi oleh cagar UNESCO. budaya. Ya, Kemudian juga sudah bukan milik umat Buddha. Ini kan milik negara, ya ya, kan? Sehingga sehingga ya itu tergantung negara mau bagaimana. Dan juga tergantung dari juga UNESCO yang juga bertanggung jawab. hmm, Tapi Jadi milik hanya dunia. usulan, ya. Jadi umat Buddha itu hanya mengusulkan saja sebenarnya sih. Intinya begitu. ya. Hmm. Terima kasih Berarti, banyak. berarti waktu diresmikannya bahwa Borobudur bisa untuk ibadah itu juga otomatis harus ada izin dengan UNESCO ya. Kita kita izinnya dengan ini Badan Konservasi dan juga Taman Wisata. Oh gitu ya. Kan walaupun kita kita melakukan puja terutama puja yang besar
seperti Waisak, Hari Ya. Raya Waisak, Hari Raya Asada dan lainnya, ya kita juga masih membayar besar juga. Hmm. Kita membayar besar. Bahkan Ya. bahkan sebenarnya ini sebagai catatan. Misalnya kalau kita ini bulan setiap tahunnya bulan Juli, kita mengadakan upacara dengan menghadirkan sampai 1.500 orang untuk 3 hari berturut-turut di sana. Ya semuanya, jadi dari untuk makan dan segala macam termasuk untuk biaya sewa dan sebagainya, semuanya kita bisa menghabiskan hampir 4 M dalam Hmm. waktu 3 hari itu saja. Maka Ya. sebenarnya ya ya hanya saja kita diperkenankan untuk melakukan puja, walaupun jangan dikira kalau kita ke sana itu gratis. Tapi nggak apa-apa juga, Berarti itu berarti sama juga dengan Prambanan ya? sama, pasti Ya sama, sama, pasti sama. sama. Iya, iya. Karena kan satu satu pengelolaan. Iya, satu pengelolaan. Benar, Bante. Iya, iya, Oke. Ya, oke, terima Masih ada kasih, lagi, terima Mas? kasih. iya. Oh, oke. Terima kasih. Iya, Ya. mungkin teman-teman lain silakan yang ingin bertanya. Ayu, Rahayu. saya terdidik sama ucapan Bante tadi masalah surga. Iya. Surga itu apa, tempat, atau di mana, dan siapa yang membuat. Itu saja. Oh, G. Terima kasih banyak, Pak Sugeng. Iya, Eh, sila, Ya, silakan, Bante. iya. Ini saya bicara menggunakan konsep budaya. ya, Ya, jadi begini. Dalam agama Buddha, saya yakin juga agama Hindu juga sangat sangat mirip ya dengan agama Buddha berkenaan dengan kelahiran gitu, berkenaan tumimba lahir. Maka dalam tumimba lahir ini ada salah satunya alam surga. Surga pun juga sebenarnya banyak, tidak hanya satu jenis surga saja, banyak jenis kelahiran di alam surga. Nah, bahkan sebenarnya kata surga itu sendiri itu berasal dari bahasa Sanskerta atau bahasa Pali. Jadi kalau kami umat Buddha itu belajar bahasa Pali. Kalau di dalam Hindu lebih mengacu pada bahasa Sanskerta ya. Ya, G. jadi kata surga itu dari bahasa Sanskerta yaitu swarga. Dalam bahasa Pali itu saga. Jadi swarga lama-kelamaan di Indonesia akan menjadi surga. Nah, sehingga surga itu memang menjadi satu bagian alam kehidupan baik di umat Hindu maupun umat Buddha dan juga termasuk umat yang lain juga, umat beragama lain. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah surga itu alam atau bukan alam gitu kan? Sebenarnya surga itu sendiri adalah alam, alam kehidupan menurut agama Buddha. Tetapi juga alam kehidupan di sini ditempati oleh makhluk-makhluk yang memang banyak melakukan kebajikan. Dan makhluk-makhluk demikian disebut sebagai dewa. Nah, tetapi kemudian kata dewa sendiri itu mengacu kepada, jadi orang-orang yang banyak melakukan kebajikan itu disebut sebagai manusia dewa. Manusia, manusia itu juga bahasa Pali yang kemudian menjadi manusia dalam bahasa Indonesia. Manusia dewa atau manusia yang melakukan banyak kebajikan yang nantinya ketika meninggal terlahir di alam surga. Maka orang-orang demikian yang banyak melakukan kebajikan, banyak melakukan hal-hal yang baik, disebut manusia dewa atau manusia-manusia sebagai calon penghuni alam surga. Nah, pertanyaannya adalah tadi, lantas siapa yang membuat alam surga kan begitu? ya, Nah, ya, dalam agama Buddha, kita itu memang lebih mengacu kepada saat ini dan sekarang. Jadi, pernah suatu kali Sang Buddha ditanya, sebenarnya kapan awal mula manusia ini dikuasai oleh ketidaktahuan dan nafsu keinginan? Pertanyaan demikian disampaikan karena apa? Karena yang membuat
makhluk ini terlahir berulang-ulang itu adalah karena ketidaktahuan. Tidak tahu tentang realitas hidup. Tidak tahu tentang apa itu hidup dan kehidupan. Atau kalau dalam bahasa Jawa ada istilah sangkan paraning dumadi. Ya, ya. Ya, tidak tahu itu maka seseorang terus mengalami kelahiran. Nah, pertanyaannya adalah kapan awal mula sangkan paraning dumadi? Kalau dengan istilah Jawa. Sabda mengatakan tidak perlu berpikir itu. Kenapa? Yang terpenting adalah sekarang saat ini. Sekarang kita punya penderitaan. Dan sekarang pula kita tahu sebabnya apa. Dan sekarang pula kita punya kesempatan untuk melenyapkan sebabnya sehingga kita bisa terbebas dari penderitaan. Kalau kita berpikir-pikir tentang awal mula, itu tidak akan ada habis-habisnya. Bahkan diibaratkan seperti ini. Seandainya ada seseorang yang mengumpulkan ranting, dedaunan di seluruh India, kemudian diambil satu persatu. Ini ibu saya, ini nenek saya, ini ibu nenek saya, dan seterusnya, itu tidak akan pernah habis. Bahkan setelah kemudian kita meninggal, itu tidak akan pernah habis. Maka sia-sia untuk mencari asal mula atau sangkan paraning dumadi. Maka Sang Buddha dalam agama Buddha lebih mengacu pada saat ini dan sekarang. Sekarang saya tahu bahwa yang menyebabkan saya menderita adalah karena pikiran-pikiran buruk saya, kotoran batin ini, keserakahan saya, kebencian saya, ketidaktahuan saya. Inilah yang membawa saya ini terus mengalami hal-hal yang buruk. Maka inilah yang diselesaikan. Nah, jadi yang memang ketika ditanya siapa yang membuat, siapa yang membuat asal mula alam ini, termasuk alam surga? Siapa yang membuat asal mula, yaitu kehidupan manusia? Kalau dalam agama Buddha, tumimbal lahir yang berulang-ulang yang tidak terhitung. Dalam agama Buddha memang itu tidak dijabarkan. Karena apa? Ketika dirunut ke belakang, itu tidak akan ada habis-habisnya, sehingga itu akan menjadi kesia-siaan. Bahkan seandainya kita punya keyakinan, oh bahwa yang menciptakan ini semua adalah kekuatan luar. Tapi pertanyaannya adalah apakah dengan kita yakin itu, bahwa kita diciptakan oleh kekuatan luar, kotoran batin lenyap, pikiran buruk lenyap? Ternyata tidak. Ternyata masih ada di sana. Dan kalaupun kemudian kita tidak percaya ada kekuatan luar yang menciptakan kita, apakah kotoran batin lenyap? Juga tidak juga. Apakah pikiran buruk lenyap? Juga tidak juga. Maka yang terpenting adalah bagaimana kita fokus dengan yang sekarang saat ini untuk melenyapkan sebab-sebab mengapa kita terus mengalami penderitaan di tumimba lahir. Nah, ini menurut ya agama Buddha demikian. Semoga bisa dipahami, Pak ya. Pak Ya. Sugeng. Ya, baik. Ya. Kolerasinya sama apa itu ngunduh woing pakerti itu Betul. bagaimana? Nah, ngunduh poin pekerti adalah selama kita hidup di alam tumimba lahir, kita harus ngunduh poin pekerti. Artinya kita harus memanen buah dari perbuatan kita. Kita akan terus mengalami kelahiran, entah itu kelahiran di alam yang bahagia, alam surga, atau bahkan kelahiran di alam yang menderita, yaitu alam neraka, atau bahkan kembali lagi sebagai manusia. Terus akan berputar-putar demikian. Nah, kan tetapi Sang Buddha mengajarkan bahwa ada jalan untuk terbebas dari karma ini. Ada jalan untuk terbebas dari proses ngunduh poin pekerti. Ada jalan bahkan terbebas dari itu semua. Jalannya adalah apa? Yaitu mempraktikkan tadi saya sampaikan jalan mulia berunsur 8. Kita mulai melatih batin kita. Kita mulai melatih untuk bermeditasi, melenyapkan pikiran-pikiran yang buruk. Dan pikiran yang buruk inilah yang sebenarnya menjadi sumber atau menjadi bahan bakar kita terus mengalami tumimba lahir. Maka ketika bahan bakarnya ini dilenyapkan dengan praktik dharma yang lebih serius, termasuk di dalamnya ada meditasi, maka kita akan terbebas dari yaitu proses karma itu sendiri. Proses
ngunduh woing pekerti. Bahkan kita bisa bebas dari itu. Dan itu yang membawa kepada kebebasan. Maka dalam Candi Borobudur, tumimba lahir yang ngunduh woing pekerti adalah di kaki Candi Borobudur. Tapi begitu naik ke atas, kita akan mencari jalan. Jalan untuk terbebas dari kakinya ini. Dari tumimba lahir ini. Dan sebagai hasilnya adalah yang puncak tadi. Kebebasan. Mencapai pencerahan. Ya, Mudah-mudahan matur bisa dipahami, Pak ya. Ya. matur nuwun Rahayu. Ih, monggo, monggo. Ya. Silakan, Terima saya kasih banyak kembalikan. Pak Sugeng. Terima kasih Bante. Ya, selanjutnya ada Pak Supri Gilang. Silakan Pak Supri Gilang. Baik, terima kasih Bu Ida. Sungkem Iya. salam Bante, Romo Tony juga ada Mbah Kung. Sungkem salam para biksu, para Bante, dan juga Bapak Ibu sekalian. Dalam Supri dari Gilangarjo dari Jogja. Terima kasih sekali kesempatan ini dan Bante. Izin dalam bagian dari orang yang sangat begitu concern dan sayang serta kecintaan dudah-dudah gugah-gugah untuk menggali sekaligus kepengen mewujud nyatakan dan melahirkan sekaligus melestarikan nilai-nilai terkait tentang kandungan izin untuk bisa mencecap bagian dari 17 Taman Karma Wibangga yang itu ada di dasar pondasinya Candi Borobudur. Relief tersebut Bante dalam sangat begitu terkesima, ternyata itu sesungguhnya izin menurut dalam clear menjadi bagian dari ensiklopedia dunia yang sudah itu dibuatkan blueprint, telah dan sudah dibuatkan prototipe ataupun lead star sebagai wujud tangible, karya nyata yang itu dalam rangka kalau Jawa memayu hayuning bawono, dalam rangka untuk melestarikan nilai-nilai ekologis dan juga eskatologis. Maka 17 Taman Karma Wibangga ini impian dalam adalah bagaimana kita bangkitkan. Ketika tadi sudah banyak sekali luar biasa wedaran dari Bante, dari Mbah Kung, dari Romo Tony, dan semua terkait tentang sifat intangible, menjadi kebangkitan budi pekerti luhur, itulah menurut saya solusi yang bisa kita tawarkan untuk bangkitnya Nusantara dalam peradaban baru ini. Nah, kesadaran terkait tentang hal tersebut, pencerahan nilai-nilai ini, itu rasanya akan begitu afdol ketika kebangkitan dari intangible juga diikuti kebangkitan dalam wujud nyata yang sifatnya menjadi sebuah karya pengabdian kita dan semua itu ternyata rasanya dalam 17 Taman Karma Wibangga sudah dipetakan sehingga bisa menjadi rumah untuk talenta-talenta bakat orang yang concern di bidangnya. Baik pambudi, baik seni itu ada rupa, ada kriya, ada kerawitan, ekologisnya ada tirta satwa rimba, kemudian diversifikasinya di sana ada husada, ada dedaharan gastronomi, ada dedolanan anak. Implementasi tersebut Bante bisa menjadi sebuah gerakan kelahiran peradaban baru Nusantara. Izin ini untuk menjadi sebuah gerakan yang harapan kita secara ekologis itu nanti akan menjadi inspirasi untuk semua hal membawa dalam sebuah dampak kesejahteraan, keadilan, dan juga keutuhan alam ciptaan Tuhan bisa kita jaga, kita rawat bersama. Intinya pertanyaannya adalah semangat kita bagaimana bersama-sama berkolaborasi mewujud nyatakan secara tangible dari dudah-dudah 17 Taman Karma Wibangga. Sembah nuwun Romo Tony dan semua Ibu Ida, Rahayu. 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 Ya. Ya. Ya Bante Ya, silakan. ya berarti ini adalah tugas kita semua ya. Ya. Artinya bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk yang tadi intangible menjadi tangible. Sesuatu yang hanya apa, terpahat dalam relief tetapi kemudian diimplementasikan ke dalam hal yang nyata. Dan itu ya salah satu tugas kita. Ya tentunya salah satunya mereka kaum akademisi sebagai contoh, mereka bisa melakukan berbagai macam penelitian untuk menunjukkan betapa pentingnya yaitu tadi ada berbagai aspek yang bisa kita dapatkan di Karma Wibanga Sutra atau relief yang paling di kaki Candi Borobudur untuk kemudian kita kita sebarkan kepada orang-orang
tentang pentingnya ekologi, pentingnya husada, atau katakan obat-obatan dan sebagainya, yang mana itu bisa diwujudkan dalam bentuk buku, mungkin mereka kaum akademisi, atau mereka yang punya mungkin dana yang berlebih bisa diwujudkan ke dalam bentuk yang lebih real lagi, yaitu membuat taman-taman yang memang sesuai dengan apa yang terpahat di kaki Candi Borobudur tersebut. Ya, tidak hanya taman, tetapi termasuk yaitu tadi kan ada tempat untuk ya kayak kayak herbal begitu ya. Mereka ada Ya, tumbuh-tumbuhan herbal kayak tumbuhan ya. husada itu bisa langsung bisa diwujudkan ke dalam bentuk nyata. Itu juga baik Iya. juga sih untuk bisa dilakukan. Dan itu adalah tugas kita semua, termasuk pemerintah juga sebenarnya. Betul. Mm. Ya, terima kasih banyak Bante. Selanjutnya Pak Bunce, silakan Pak Bunce. Pak Bunce, Ya, oke. Sudah, Mbak. oke. Sudah. Silakan Pak. Telepon Mbak Ida. Ya, Bante, Sami-sami. Mbak Bante, selamat malam. Ini Bante singkat, pertanyaan singkat. Jadi, menarik tadi penjelasan Bante mengenai bahwa kita hendaknya menghalau segala pikiran-pikiran negatif atau mengendalikan pikiran. Jadi, saya takut saya keliru menangkap, Bante. Makanya saya mau konfirmasi. Eh, Kelihatannya asumsinya bahwa di dalam Buddha itu atau Buddhisme itu yang Bante katakan tadi adalah mengandalkan kekuatan pikiran kita atau dengan kata lain mengandalkan kepada kesadaran. Nah, apakah di dalam pemahaman Buddha atau yang Bante pahami itu adakah pengakuan terhadap eksistensi dari alam bawah sadar? Mungkin pertanyaan kasusnya lebih sederhananya begini. Bagaimana Bante melihat orang sakit jiwa atau fenomena sakit jiwa itu bagaimana dipahami dari sisi Buddhis? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua ini boleh nggak dijawab, Bante? Ini boleh nggak dijawab ya. Jadi 2013-2014 ya sekitar tahun itulah. Itu saya ingat karena saya pernah sempat bekerja ya kerja kontrak lah ya di Borobudur itu. Jadi setiap tahun itu di Waisak itu kalau perayaan Waisak itu selalu ada giliran, Bante. Jadi pada saat ini tahun ini kelompok A, tahun berikutnya kelompok B, dan seterusnya. Saya tidak tahu yang sekarang terjadi bagaimana. Pertanyaannya adalah kenapa ada dua kelompok? Itu boleh dijawab, boleh tidak, Bante. Itu Oh pertanyaan iya, iseng-iseng saja. Tapi iya, yang baik. pertama saya ingin tahu mengapa Iya, sadar ini. iya, Ya, iya, iya. Iya, baik. Iya, memang tujuan dari mempraktikkan ajaran Buddha termasuk yang terpahat di relief Candi Borobudur atau kita bisa melihat secara simbolik struktur Candi Borobudur adalah untuk mencapai kebebasan yang caranya adalah dengan melenyapkan pikiran-pikiran yang buruk, pikiran negatif. Dan praktek yang dipraktikkan adalah bagaimana kita menjaga ucapan kita, perbuatan jasmani kita, dan juga pikiran kita. Yang paling penting adalah pikiran kita. Karena sesungguhnya ucapan dan perbuatan itu manifestasi dari pikiran. Maka pikiran inilah yang perlu dijaga. Yang salah satu cara untuk menjaganya adalah kita harus hidup berkesadaran. Kalau orang Jawa bilang eling lan waspodo. Kita harus selalu eling, selalu waspada dengan batin kita. Agar tidak terseret oleh pikiran buruk yang muncul, atau ketika itu sudah muncul bisa dilenyapkan, atau yang belum muncul itu jangan sampai muncul. Itu bisa terjadi kalau orang hidup hidup berkesadaran. Kalau orang itu eling lan waspodo. Tapi itu semua adalah butuh perjuangan karena tidak bisa serta-merta seseorang bisa melenyapkan itu, butuh perjuangan. Nah, lantas bagaimana kalau tadi ditanyakan seperti orang yang gila gitu ya? Bagaimana kita melihatnya dari sisi agama Buddha? Sang Buddha pernah mengatakan begini. Ini bahasa Bali. Sabe putu jana upataka. Bahwa semua makhluk secara umum itu adalah gila. Saya, mohon maaf, Anda sekalian termasuk gila. Tetapi gila di sini karena apa? Gila di sini karena selama kita masih punya pikiran-pikiran yang buruk. Sekecil apapun, sehalus apapun,
entah itu keserakahan, entah itu kebencian, ketidaksukaan, iri hati, cemburu, arogansi, sekecil apapun itu adalah bibit dari kegilaan. Maka semua orang pada dasarnya adalah gila selama kotoran batin itu belum dilenyapkan. Lantas bagaimana orang yang mereka yang betul-betul sampai ya kita bisa melihat telanjang di jalan dan sebagainya yang kemudian kita kita kenali sebagai orang gila itu karena intensitasnya saja. Intensitasnya sudah lebih lebih kuat ketimbang kita. Itu aja sebenarnya. Tetapi selama kita punya pikiran yang buruk itulah kegilaan. Nah itu, jadi itu itu demikian. Lah, bagaimana kita bisa mulai menjadi waras, menjadi sehat? Itu tadi hidup berkesadaran, hidup dengan waspada, dengan eling. Itu akan membawa kita akan menjadi semakin semakin waspada, semakin waras, semakin sehat secara batinnya, secara mental. Nah, Baik. kemudian bagaimana dengan bawah sadar? Jadi kesadaran atau katakan subconsciousness gitu ya, subconscious itu ya. Ya memang kesadaran di sini ada kesadaran yang halus, ada kesadaran yang memang itu lebih lebih clear, lebih jelas gitu kan. Tetapi kesadaran yang subconscious itu kalau dalam agama Buddha itu mengacu kepada sebuah kesadaran yang itu sudah menjadi kebiasaan. Itu disebut sebagai kusala. Kusala itu adalah sebuah sesuatu yang sudah terampil. Artinya begini, ketika seperti seseorang pada saat dia belum bisa membaca dan menulis. Nah, dia itu akan menulis membaca dengan pelan-pelan, penuh dengan kesadaran. Betul-betul jelas. Tapi kalau dia sudah terampil itu menjadi insting. Dia membaca, dia menulis, bahkan sambil melihat orang tanpa ada kesalahan, dengan sangat cepatnya. Itu menjadi insting. Nah, insting itulah subconscious, tapi itu muncul karena apa? Sudah terampil. Nah, ketika itu keterampilan yang positif, itu disebut kusala. Tapi begitu itu keterampilan yang tidak positif, yang buruk, bahkan orang yang melakukan kejahatan pun juga bisa terampil juga. Bisa terampil, Baik. bisa menjadi insting juga, atau menjadi subconscious juga, itu disebut aku salah. Maka kita Baik. bagaimana memunculkan kesadaran, perhatian, kewaspadaan, sehingga ketika nanti menjadi insting, itu pun juga insting yang baik. Subconscious yang baik. Itu yang Ya, harus kita kita kembangkan. terima Ya, kasih Bante. iya, baik, baik. Untuk yang kedua, nggak usah dijawab ya. Baik, terima kasih. Enggak apa-apa, paham. Terima kasih. Terima Karena kasih saya Bang. tidak begitu paham sebenarnya mengenai Ya, organisasi dulu nggak begitu paham. ya. Terima Ya, kasih Bante. baik. Ya, Ya, terima baik. kasih Bante. Ya, Ya. Terima kasih Pak Bunce. Ya, Pak Bambang Subekti. Selamat malam, Bapak-bapak semuanya, Ibu-ibu. Langsung saja pertanyaan ke Bante. Konsep pencerahan kalau menurut Buddha itu seperti apa? Satu. Kedua, kalau orang belum tercerahkan, apakah selalu akan tumimbal balik atau lahir kembali? Itu saja mungkin. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Jadi Bambang. Silakan Bante. baik ya. Jadi konsep pencerahan dalam agama Buddha itu adalah ketika seseorang telah terbebas dari sebab-sebab yang membawa dia untuk dilahirkan, untuk tumimba lahir. Apa sebabnya? Sebabnya tidak lain adalah pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat. Keserakahan kita, kebencian kita, kebodohan kita, itu adalah sebabnya. Nah, ketika sebab-sebab ini telah dihancurkan, betul total dihancurkan, sampai ke akarnya, dan tidak mungkin tumbuh lagi, maka dia dikatakan sebagai yang tercerahkan. Dan ketika tercerahkan, apakah dia masih bertumbuh lahir? Dia sudah bebas dari tumbuh lahir. Dia tidak lagi dilahirkan kembali setelah kematian. Nah, begitu. Konsepnya demikian, Pak ya. Ya, Artinya, terima kasih Bang. ya Ya. artinya apakah dengan mencapai kebebasan atau pencerahan itu,
ego seseorang itu lenyap begitu Bante. Betul, lenyap. Nah, padahal dia masih menjadi manusia, Mm-mm. masih hidup di alam dualitas. Mm. Artinya ego masih diperlukan untuk survival hidup. Apakah pencerahan ini me- menghilangkan konsep tersebut? Menghilangkan. Maka pernah ditanya, ada sesosok yang datang kepada Sang Buddha. Sesosok makhluk gitu ya. Apakah seseorang yang telah tercerahkan itu ketika menggunakan kata aku, menggunakan kata dia, menggunakan kata mereka, kata engkau, apakah di sana masih ada ego? Kemudian Sang Buddha menjawab, memang itu sulit sekali untuk dicerna oleh kita-kita ini. Pengalaman mereka itu sulit dicerna oleh kita-kita ini. Tapi Sang Buddha menjawab bahwasanya bahwa mereka, para tercerahkan, masih menggunakan kata aku, masih menggunakan kata engkau, masih menggunakan kata mereka, kata Anda. Itu kan seperti dualisme. Tetapi mereka menggunakan bahasa hanya sebagai alat komunikasi, tanpa batin mereka terseret oleh bahasa tersebut. Mereka menggunakan bahasa atas dasar keterampilan menggunakan bahasa, tanpa batin mereka terseret oleh bahasa tersebut. Itu memang sesuatu yang sangat sulit dicerna karena kita ini begitu mengatakan kita, mengatakan saya, mengatakan engkau, mengatakan mereka, itu pasti sudah terseret kepada sebuah entitas, terseret kepada dualisme. Tapi ternyata ada kondisi di mana menggunakan bahasa seperti kita ini menggunakan bahasa, menggunakan kata aku dan sebagainya, tetapi tidak terseret oleh bahasa tersebut, dan mereka betul-betul skill dalam batin mereka. Dan itu memang sulit dicerna oleh kita ini, memang sulit dicerna, tetapi itu memungkinkan secara secara konsep Buddhism itu memungkinkan untuk bisa demikian. Ya begitu ya Pak ya. Iya, oke, Ya, terima kasih baik. banyak Terima Pak kasih. Bambang. Ya. Ya, Terima kasih. Terima oke. kasih. Ini selanjutnya ada dari, ini nomor HP-nya yang kelihatan nih siapa ya? Silakan, silakan. Ya, selamat malam, Sugeng Dalu, Rahayu, Rahayu. Bante, saya mau menanyakan, apa betul Buddha itu masuk ke nirwana itu menunggu orang terakhir, baru beliaunya juga masuk ke nirwana? Terima kasih. Selamat malam, Rahayu. Rahayu. Selamat malam. Ya, ketika seorang Buddha sudah meninggal, itu sudah tidak ada kelahiran lagi. Jadi sudah tidak menunggu lagi. Sudah tidak ada yang perlu ditunggu karena sudah tidak dilahirkan. Oh, Gitu ya? gitu. Iya, Ya, iya. terima kasih. Ya, baik, baik. Ya, oke, ini siapa lagi yang ada bertanya? Sebentar. Oh, Pak Binsar Sihombing, silakan. Saya mungkin ini yang terakhir ya, karena waktu juga sudah mendekati jam 11, mungkin Bante juga harus istirahat. Jadi ini pertanyaan terakhir. Silakan Pak Binsar. Ya, selamat malam. Salam sejahtera buat semua, Bapak Ibu. Saya ini dari Sinias, tertarik sekali atas penjelasan dari Bante. Saya mau tanya nih, apa ada konsep tadi kan reinkarnasi ya? Apakah ada konsep lorong waktu ya di Borobudur tersebut? Itu aja. Terima kasih. Di Borobudur. Ya, Wah, saya kurang tahu kalau ada konsep lorong waktu. Memang mungkin ada cerita mungkin dari Pak Binsar tentang lorong waktu. ini dulu perlu dulu kan saya pernah bikin lorong waktu dengan Deddy Miswar ya. Jadi kita riset juga dengan beberapa beberapa pemuka agama. Tapi ini di samping itu ya kan. Kalau menurut di ajaran Islam itu kan lorong waktu itu kan pada saat Isra Mi'raj ya ketika Rasulullah itu bertemu dengan Allah untuk negosiasi tentang sholat 5 waktu itu. Hmm. Itu sebenarnya dasar waktu kita bikin film Lorong Waktu sama Deddy Miswar. Nah,
apakah di Borobudur tersebut itu kan tempat suci ya, menurut Iya. saya. Menurut agama Buddha juga begitu kan, sejarahnya juga begitu. Apakah ada lorong waktu? Karena saya tertarik juga gitu bikin film tentang masuknya. Kalau kalau dulu kan ada film ya, waktu saya kecil itu Time Tunnel. Mungkin ada yang pernah nonton. Atau lorong waktu. Jadi itu sempat kita kita diskusikan itu ketika orang bisa masuk ke zamannya Majapahit, ke zamannya Sriwijaya gitu ya. Kan bukan tidak mungkin kita bisa masuk ke zamannya Borobudur atau mungkin yang apa mendesain Borobudur tersebut ya itu mungkin dia mendapatkan satu wangsit sehingga dia tahu membuat relief-relief yang tentang kehidupan manusia di situ gitu loh. Itu kan sangat tertarik apabila kita bikin dalam bentuk film ya maupun film pendek atau film film YouTube atau film layar lebar gitu ya untuk anak cucu kita sehingga anak cucu kita itu eh, dia punya jati diri yang bisa dipertanggungjawabkan karena Oke. dari Ya, kita inilah yang harusnya melahirkan hal-hal seperti itu. Maksud saya, apakah ada konsep seperti itu gitu, Bante, dalam Iya. agama Buddha? Iya. Baik. Terima kasih. Iya, baik. Sebenarnya dalam agama Buddha ada ketika mereka yang seperti Sang Buddha, para siswa-siswa beliau yang yang dekat dengan beliau, mereka mempraktikkan meditasi dan mencapai tingkatan-tingkatan yang transenden. Mereka itu punya kemampuan untuk melihat kehidupan-kehidupan yang lampau. Jadi melihat kehidupan yang lampau itu mengingat kembali yaitu peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Tapi itu adalah ingatan, bukan bukan artinya itu seperti kembali hidup di masa lampau. Karena masa lampau sesuatu yang sudah ditinggalkan dan kita tidak bisa kembali hidup kembali di masa lampau. Tetapi ketika ingatan itu masih memungkinkan untuk diingat. Contohnya adalah kita ingat apa yang kita lakukan di pagi hari, tadi pagi. Kita ingat dengan jelas apa yang kita lakukan di saat minggu yang lalu. Dan ini ingatan demikian ketika dikembangkan sedemikian rupa, bahkan ingatan-ingatan dalam kehidupan-kehidupan yang lampau. Nah, itu memungkinkan untuk hal demikian. Tapi tidak bisa kembali untuk hidup di masa lampau. Hanya bisa ingat terhadap peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Dan barangkali juga mereka yang punya kekuatan ingatan demikian bisa tahu siapa yang membuat atau membangun Candi Borobudur. Tapi itu karena ingatan, bukan karena kembali ke masa lampau. Nah, itu memungkinkan kalau untuk hal demikian. Tapi kalau kemudian lorong waktu dalam konteks misalnya ada seseorang yang punya kemampuan untuk masuk ke dimensi lain, misalnya ke alam lain, itu memungkinkan juga. Tapi bukan 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 masuk ke masa lampau, tapi dimensi lain yang saat ini. Misalnya orang punya kemampuan, bahkan kalau di konsep Buddhis, beberapa orang punya kemampuan untuk bisa masuk alam surga, bahkan dalam kehidupan sekarang. Maksudnya dalam kehidupan gitu masuk ke dalam alam surga, tidak harus setelah meninggal bisa masuk dan kembali lagi. Itu memungkinkan kalau demikian. Dan itu secara konsep di Buddhis bisa demikian. Baik, Ya, terima kasih Bante. begitu ya. Iya, Bapak Ibu, baik. terima kasih iya. penjelasannya. Sama-sama Pak Binsar, terima kasih banyak. Ya, ini yang terakhir ya, pertanyaan terakhir dari Pak Suharno WG. Silakan. Silakan Pak Suharno. Selamat malam, terima kasih Rahayu. Rahayu. Selamat Terima malam. kasih Bante, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu sesepuh. Terima kasih. Mohon maaf sebentar sedikit saja. Iya. Yang terakhir kepada Bante, mohon izin bertanya. Beberapa kali saya mendengarkan pembabaran Dhamma Bante di YouTube gitu ya. Nah itu kan memang menyampaikan beberapa kali juga bahwa di dalam Buddhism itu tidak mengenal konsep Tuhan ya, akan tetapi mengenal konsep ketuhanan. Dan saya sepakat terus, jadi yang ditekankan di Buddhism itu adalah kesadaran bahwa
hasil dari kehidupan ini adalah kesadaran. Nah, akan tetapi bagaimana dijelaskan bahwa hidup itu, bahwa manusia itu menjalani kehidupan katakanlah karena ada kesadaran. Akan tetapi bagaimana kesadaran itu akan berbuah ketika tidak ada hidup. Jadi menurut saya bagaimana penjelasan Bante antara kesadaran dan hidup itu sendiri. Terima kasih Bante. Terima kasih Bu Ida. Salam. Terima kasih, Mas. Iya, yang dimaksud dengan kesadaran di sini, kesadarannya seperti apa? Karena begini, ini terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu agak kita belajar dari bahasa kitab atau bahasa kitab suci itu bahasa Pali yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang terkadang memiliki makna yang sedikit berbeda. Kita manusia ini terdiri dari 5 gugusan, yaitu apa? Kita punya jasmani, kita punya perasaan, kita punya persepsi, kita punya bentukan-bentukan batiniah, dan yang kelima kita punya kesadaran. Nah, kesadaran di sini dalam konteks ini yang membentuk apa yang dimaksud dengan manusia, kesadaran di sini adalah batin yang mengetahui. Jadi batin yang mengetahui adalah kesadaran. Yang diketahui apa? Bentukan-bentukan pikiran. Termasuk kita kita marah, kita bijak, kita iri, kita cemburu, kita serakah, kita dermawan. Batin yang mengetahui kemarahan, batin yang mengetahui kebijaksanaan itu adalah kesadaran. Sedangkan yang diketahui ini adalah bentukan-bentukan pikiran. Termasuk adalah persepsi, gambaran-gambaran batin. Termasuk adalah perasaan menyenangkan dan tidak menyenangkan, perasaan netral, dan juga jasmani. 5 gugusan ini membentuk kita sebagai manusia. Nah, ketika 5 gugusan ini saling menopang, saling menyokong, maka disitulah akan ada sebuah keberlanjutan. Keberlanjutan itulah yang kemudian disebut sebagai kehidupan. Nah, jadi kehidupan ini akan terus berlanjut, akan terus mengalami keberlanjutan ketika 5 gugusan ini saling menyokong, saling mendukung. Nah, utamanya adalah yang menjadi penentu penyokong dari 5 gugusan ini untuk mengalami keberlanjutan adalah ketika bentukan-bentukan batinnya ini masih terisi dengan bentukan-bentukan batinnya atau pikiran-pikiran yang buruk, pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat. Ini yang akan terus membawa seseorang terus mengalami keberlanjutan. Berlanjut tidak hanya dalam kehidupan sekarang, bahkan setelah kematian. Maka muncullah yang kemudian disebut tumimba lahir, atau tadi disebut reinkarnasi. Itu karena apa? Bahan bakar dari, yaitu salah satu dari gugusan, yaitu bentukan-bentukan batinnya atau pikiran, terutama pikiran-pikiran yang buruk. Membawa seseorang terus mengalami keberlanjutan, mengalami kehidupan. Tapi kemudian ketika pikiran-pikiran buruk ini yang menjadi bagian dari satu gugusan, ini lenyap, ini hancur, artinya bahan bakar ini lenyap, ini hancur, maka manusia tersebut hanya bisa berlanjut selama fisik ini masih ada. Selama jasmani ini masih ada. Dan ketika jasmani ini mengalami kehancuran dengan meninggal, maka tidak ada kelahiran kembali karena bahan bakar dari bentukan-bentukan pikiran ini tidak ada lagi. Maka tidak ada keberlanjutan. Nah, oleh sebab itu, selama 5 gugusan ini masih berkolaborasi bersama dengan pikiran-pikiran yang tidak baik, yang buruk, maka keberlanjutan akan masih ada. Kehidupan akan terus ada. Tapi begitu pikiran-pikiran buruk ini yang menjadi bahan bakar dari sebuah keberlanjutan itu lenyap, itu hancur, maka seperti halnya mobil yang bensinnya itu habis, maka tidak bisa berlanjut, manusia juga tidak akan mengalami keberlanjutan. Tidak akan mengalami kelahiran kembali. Nah, mudah-mudahan ini bisa bisa dipahami. Tapi kalau kesadaran yang dimaksud adalah kesadaran
dalam konteks bentukan batiniah yang baik, yang positif, maka kesadaran inilah yang memang harus dikembangkan. Harus dikembangkan untuk bagaimana bentuk-bentuk pikiran yang buruk yang menjadi bahan bakar mengapa seseorang mengalami keberlanjutan itu lenyap. Nah, sehingga ketika yang lenyap, yang buruk ini lenyap, kesadaran berkembang, dan itu pun juga hanya bertahan ketika fisik ini masih ada. Ketika fisik ini hancur, semuanya juga akan lenyap, mengalami kepadaman. Tidak ada kelahiran kembali. Maksudnya tidak ada kelahiran kembali. Ya, jadi demikian ya. Oke, terima kasih Mudah-mudahan Bante. bisa dipahami. Ya. Ya. Terima kasih banyak Mas Sugeng. Ya, saya juga berterima kasih. Terima kasih banyak Bante. Terima kasih banyak semua kawan-kawan yang telah hadir di sini. Sebenarnya masih banyak yang ingin kita bahas, hanya waktu juga yang tetap tidak bisa kita hindari. Ya, sebelum kita mengakhiri ini, saya sedikit memberi bukan kesimpulan mungkin ya Bante, tapi lebih merangkum apa yang tadi Bante sampaikan dengan bahasa saya bahwa Candi Borobudur memang arca Buddha istimewa. Candi ini dimaksudkan sebuah biara yang mengumpul segenap kebajikan Buddha atau juga sebagai sebuah himpunan Dharma, khususnya sebagai himpunan ajaran kesadaran tertinggi. Borobudur bukan sekedar perjalanan masa lampau. Borobudur menjadi mandala dalam diri setiap manusia yang direpresentatifkan. Monumental, Borobudur menggambarkan kehidupan keseharian yang mengajarkan kita untuk lebih mengenal dan menggali diri sendiri. Sebagai sesuatu yang berpusat pada diri, mandala berbicara mengenai perputaran hidup, mind, body, and soul, atau tubuh, pikiran, dan jiwa. Dalam kehidupan manusia, Borobudur menjadi representasi kecil dari mandala jaringan antar manusia. Di dunia yang lebih luas lagi, penggambaran ini menunjukkan perlunya satu mandala manusia berinteraksi dengan mandala manusia lainnya. Setiap dari diri kita memiliki mandala sendiri dan menjadi bagian dari mandala besar dunia. Demikian kira-kira yang bisa hari ini kita petik. Semoga semuanya bermanfaat. Malam ini saya sangat berterima kasih atas kehadiran kawan-kawan. Terima kasih, semua berbahagia, semua sehat. Aum Mani Padme Hum. Selamat malam. Selamat malam. Silakan Mas Sony. Oh, J. Oke. Terima kasih kepada Bante Santacito yang sudah berkenan hadir ya. Terima kasih Mbak Ida, terima kasih teman-teman semua juga yang tadi bertanya, terima kasih. Saya kira malam ini cukup kita mendapatkan pencerahan dari Bante, ya dari Biksu Santacito. Mudah-mudahan nanti KCB ya Komunitas Cinta Budaya masih bisa terus untuk menampilkan sesuatu yang menjadi studi bersama. Jadi walaupun KCB hanya Zoom, tetapi kita mencoba untuk menghadirkan para orang-orang narasumber yang bisa untuk menjadi pembelajaran. Jadi KCB menjadi tempat pembelajaran. Kemudian juga kita bisa mengikuti di YouTube kita nanti KCB channel ya. Jadi bagi mereka teman-teman yang tidak bisa hadir, bisa mengikuti YouTube kita. Saya kira malam ini saya tutup demikian. Terima kasih kepada semuanya. Salam budaya, rahayu, 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 rahayu. rahayu. Terima kasih. Terima kasih banyak Bante, teman-teman semuanya. Baik.